Ini udah mau masuk border, mau pemeriksaan paspor di negara sebelah. Is it only pineapple? No, it's not. Tada! Aduh, ini enak banget kok juga. Sekarang saya udah nggak di Indonesia lagi, saya ada di satu negara di Indochina. Dan pagi ini kita bakal ke perbatasan negara lain memang untuk masuk ke negara tersebut. Dan tampaknya di border nanti, di perbatasan nanti bakal sedikit menegangkan nih. Karena emang dua negara ini seringkali berseteru. Bisa tebak nggak saya mau kemana? Meski masih pagi, mendung mulai menggantung. Karena saat saya berkunjung sudah memasuki puncak musim hujan di negeri ini. Dan layaknya di negara berkembang lainnya, selalu ada genangan hingga banjir. Nah, negara tempat saya berada sekarang, itu kan saya bilang tadi terletak di semenanjung Indochina. Karena daerah tropis, jadi curah hujannya tinggi. Kebetulan memang lagi musim hujan. Tapi karena sistem drainasenya kurang baik, jadi setiap hujan pasti banjir. Negeri di semenanjung Indochina ini juga dikenal sebagai negara agraris. Di masa lampau, negeri Khmer atau Kamboja sekarang merupakan salah satu negeri penghasil beras terbesar. Dan saya akan masuk ke negeri lain lewat Kamboja. Karena Kamboja berbatasan dengan banyak negara di semenanjung Indochina. Setelah sekitar 3 jam perjalanan, tibalah saya di perbatasan untuk menuju negeri tujuan saya. Biar di perbatasan tetap ada kasino. Saya harus berjalan kaki dari ujung negeri Kamboja ke ujung negeri lainnya. Untung tak hujan. Ini udah mau masuk border, mau pemeriksaan paspor di negara sebelah yang kita tuju. Sampai nih di negara yang kita tuju, tapi masih mau naik mobil lagi ke ibu kotanya. Udah bisa tebak saya di mana? Ya, perjalanan saya masih panjang dan butuh waktu lebih dari 11 jam. Dengan catatan tidak dihadang banjir, karena negeri ini juga sering diterjang banjir saat musim hujan. Dan benar saja, genangan menghadang perjalanan saya. Akhirnya saya tiba di ibu kota negeri ini di malam hari. Tujuan saya adalah tempat yang jadi surganya kaum Hawa. Sekarang saya udah sampai di ibu kotanya negeri ini. Mana lagi yang terkenal dengan wisata belanja yang almost 24 hours. So welcome to Bangkok, Thailand. Tapi ini bukan tujuan utama kita. Kita masih akan lanjutin perjalanan lagi besok. Tapi sebelumnya, sorry, kita explore dulu night market ya. Nah, itu dia alasan saya mengajak Anda ke tempat ini sebelum melanjutkan perjalanan ke kota lain di Thailand. By the way, saya ketemu saudara saya, namanya Fatima. Jadi memang di Thailand ini sebenarnya komunitas muslimnya ada,
dan teralokasi di satu tempat, di mana tempat itu besok akan kita kunjungi. Di sana nggak cuman komunitas Muslim aja yang akan kita kunjungi, tapi di sana juga jadi tempat tujuan wisata, karena katanya indah banget, tempatnya tenang, wisata pantai yang santun, tidak seperti wisata yang lain di Bangkok. Yes, you're from Krabi? From Thai. Oke, kita lihat besok perjalanannya masih sekitar 10-11 jam. Sebenarnya saya betah berlama-lama di tempat ini karena barang-barangnya tak hanya lucu, tapi juga model terbaru. Dan yang terpenting, murah-murah. Tapi saya harus segera pulang ke hotel, karena pagi-pagi saya harus segera melanjutkan perjalanan menuju Thailand Selatan. Waktu belum jam 7 pagi, tapi saya harus segera bergegas meninggalkan Bangkok untuk menuju Thailand bagian selatan. Dari dalam mobil, pemandangan kota Bangkok di jalan tol kurang lebih sama dengan di Jakarta. Di jalan terlihat di kejauhan Sungai Chao Phraya, sungai utama di Bangkok, Thailand. Sekarang saya udah di jalan mau ke Thailand bagian selatan. Kan tadi malam saya bilang kita mau ke tempat komunitas muslimnya Thailand. Dan kita arahnya keluar kota, udah di tol. Kalau kita lihat ke jalur seberang nih, yang masuk dalam kota itu traffic jam. Macet sama kayak Jakarta. Karena Bangkok juga penduduknya padat banget. Sekitar 15 jam perjalanan darat harus saya tempuh. Dan saya sudah semakin jauh meninggalkan ibu kota Thailand. Tapi kota tujuan saya juga masih sangat jauh. Saya udah 6 jam perjalanan, bayangin capek banget di mobil. Jaraknya nih mirip kayak dari Jakarta ke Surabaya. Tapi ini baru setengah jarak yang ditempuh. Masih 434 km lagi untuk mencapai kota yang kita tuju. Jadi masih sekitar 5 jam lagi. Sabar, sabar, sabar. Hari sudah malam dan akhirnya saya sampai di Krabi Town atau pusat kotanya Krabi. Tapi saya masih bingung mencari hotel. Lost in Krabi. Saya sebenarnya udah sampai di Krabi, tapi kita nggak bisa nemuin hotelnya di mana. Dan sekarang udah setengah 11 malam. Saran saya kalau kita di satu tempat baru, nggak tahu alamat, udah hampir tengah malam, tanya kantor polisi, paling aman. Yuk. Pagi pun datang, saya tak sabar menjelajah keindahan Thailand Selatan. Jadi meski hujan, saya tetap akan mengupas keindahannya untuk Anda. Turis lain juga tetap rela kehujanan demi bisa menikmati suasana pagi Krabi. Ini dia Krabi di pagi hari, tapi lagi-lagi saya kurang beruntung. Raining, hujan. Lihat deh, kalau dari barang-barang yang dijual, bisa ketahuan dong wisatanya Krabi apa. Yap, benar, pantai. Makanya yang dijual banyak bikini-bikini atau baju-baju pantai, sama kayak di Tebet. Nah, sambil menunggu hujan reda, belanja dulu. Sorry? Yes, channel. So, how about the price?
Can you say it again? Murah-murah. Say it again, come on. Murah-murah lah. Murah-murah lah, oke lah. Saking banyaknya turis Malaysia tapi katanya yang kesini, jadi dia bisa bahasa. Another bahasa? Oke, santai lah, boleh lah. Santai lah, boleh lah. Ya, kehidupan di Krabi memang lebih sepi dibanding Phuket, meski kedua daerah sama-sama menawarkan keindahan kehidupan pantainya. Barang-barang yang dijual juga sama, barang yang sangat identik dengan wisata pantai. Warna-warni layaknya kehidupan pantai. Setelah proses tawar-menawar yang cukup alot, akhirnya dia kasih saya celana ini dengan harga 250 baht. Kurang lebih harganya 90.000. Tadinya dia kasih 450 baht, which is sekitar 130 ribuan. Ditawar jadi 70.000. Oke, so I have new hands. Wah, saya semakin happy karena menemukan salah satu aksesoris favorit saya, topi. Sebenarnya saya sudah tak sabar untuk menikmati keindahan pantai Krabi, tapi hujan masih rintik-rintik. Usai belanja, saya akan makan siang dulu. Apalagi kawasan Thailand Selatan, terutama Krabi, merupakan kawasan wisata yang pas untuk Muslim. Karena kita bisa dengan mudah mendapatkan restoran halal. Wah, kapan lagi menikmati kelezatan kuliner Thailand yang halal? Kalau biasanya kita susah cari makanan halal di Thailand, tapi di Krabi ini karena 80% penduduknya Muslim, it's easy to get this sign. Gampang buat cari lambang ini. Halal food. Kita mau cari makan siang nih, tapi cari yang view-nya pantai. Let's go. Ya, sepanjang pantai kita bisa mendapati kafe dan restoran yang halal. Saya memilih restoran di tepi Laut Andaman. Kalau sudah begini, apapun makanannya tentu akan terasa nikmat di lidah. Terletak di tepi Laut Andaman menjadikan Krabi semakin mempesona. Pantai yang bersih dan penduduknya yang ramah mengingatkan saya dengan Indonesia, tanah air tercinta. Apalagi mayoritas warganya Muslim, jadi tak perlu bingung cari makanan halal. Istimewanya lagi menunya khas Thailand yang terkenal kelezatannya. Is it only pineapple? No, it's not. Tada! Ini chicken with cashew, ayam pakai kacang mede di dalam pineapple. Jadi aroma nanasnya tetap berasa. Oh ya, jangan khawatir, ayam di sini halal. Ya, tak hanya tom yum halal ya, beragam menu olahan ikan aneka rasa dan bumbu, hingga sayur cha khas Thailand yang dimasak dengan halal. Sangat pas disantap di tepi Laut Andaman. Perut sudah terisi, saatnya menikmati keindahan Pantai Krabi. Selain Phuket, Krabi merupakan daerah di Thailand yang sangat terkenal karena keindahan pantainya.
Namun bedanya di Krabi warganya lebih santun. Selain itu pantainya masih sangat bersih dan tidak begitu ramai. Nah, belum ke Thailand kalau belum merasakan Thai massage. Seperti di wilayah turis lainnya di Thailand, selalu ada tempat untuk menikmati Thai massage. Sekarang habis main di pantai, saya mau Thai massage. Tradisionalnya pijat Thailand. Saya mau minta ganti celana dulu. Jadi Thai massage ini gabungan yoga, kita di stretch kayak gini, tapi dengan bantuan tukang pijatnya. Aduh, ini enak banget buat kita. Oh, like it. Oke. Krabi di Thailand bagian selatan tak hanya memiliki pesona wisata pantainya. Nah, ada keunikan lain di Krabi dibanding wilayah lain di Thailand. Sedikit pagoda dan bangunan masjid yang ada di mana-mana, serasa di Indonesia. Krabi merupakan wilayah di Thailand dengan jumlah Muslim terbesar. Akhir perjalanan yang sangat menyenangkan. Saya bisa lihat masjid megah ini berdiri di negeri Thailand. Terus saya juga tadi ketemu sama saudara-saudara Muslim di sana, bisa coba makanan Thailand semuanya dengan aman, nyaman karena dijamin halal. Jadi Krabi, it's a tourist destination for Muslim, it's a must. Sampai di sini Traveleza mengupas sisi lain sebuah negeri. Bye. Itu lucu banget penutup kepalanya.